Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anjela Mokodompit dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di video kali ini saya akan menjelaskan kembali pembahasan COVID-19 di webinar waktu itu. Force Majeure dalam masa pandemi COVID-19 dalam aspek hukum. Pandemi COVID-19 dan antisipasi hukum. Terjadinya pandemi COVID-19 telah menyebabkan pemerintah dan DPR memberlakukan berbagai peraturan perundang-undangan untuk dipergunakan sebagai antisipasi hukum dalam menyelesaikan pandemi tersebut. Peraturan perundang-undangan tersebut bentuknya beraneka ragam, mulai dari peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, Kepres, dan lain-lain. Salah satu bentuk peraturan perundang-undangan tersebut adalah Kepres nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional. Pandemi COVID-19 dan antisipasi hukum 2. Ketika Kepres nomor 12 tahun 2020 tersebut disahkan pada tahun 2020, muncul pertanyaan apakah Kepres tersebut dapat digunakan oleh perusahaan untuk menetapkan kondisi force majeure, keadaan memaksa, atau mengajukan kepalitan. Inilah yang menjadi pokok pembahasan kali ini. Untuk membahas permasalahan ini, maka saya akan membahas beberapa pokok permasalahannya. Apakah Kepres nomor 12 tahun 2020 tersebut dapat digunakan oleh suatu perusahaan untuk menetapkan kondisi keadaan memaksa? 2. Apa isi perjanjian antara obligor dan pihak terhadap siapa ia wajib memenuhi prestasi? 3. Apa saja jenis-jenis usaha obligor? 4. Bagaimana kemungkinan mengajukan kepalitan? Apakah Kepres nomor 12 tahun 2020 tersebut dapat digunakan oleh suatu perusahaan untuk menetapkan kondisi keadaan memaksa untuk menentukan situasi COVID-19 sebagai bencana nasional, termasuk keadaan memaksa atau force majeure, perlu disesuaikan dengan kondisi dan situasi, case by case basis. Obligor, pihak yang harus melaksanakan kewajiban atau prestasi dalam perjanjian sebelum dan saat COVID-19 terjadi. Kondisi dan situasi ini tergantung dari dua hal, yaitu isi perjanjian dan jenis usaha obligor. Apa isi perjanjian antara obligor dan pihak terhadap siapa ia wajib memenuhi prestasi? Isi perjanjian menentukan para pihak menyepakati suatu peristiwa yang menjadi dasar pemaaf bagi obligor dalam memenuhi prestasi, dan apakah para pihak dalam suatu perjanjian menyepakati peristiwa yang dapat dikategorikan sebagai force majeure. Di dalam hukum kontrak atau hukum perjanjian atau perikatan Indonesia, terhadap alasan atau dasar pemaaf yang dapat dipergunakan oleh suatu pihak dalam kontrak untuk tidak melaksanakan kewajibannya atau prestasinya kepada pihak lain dan tidak mendapat hukuman, itu keadaan memaksa atau force majeure. Secara umum, keadaan memaksa dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu keadaan memaksa absolut dan keadaan memaksa relatif. Keadaan memaksa absolut merupakan situasi di mana seseorang benar-benar tidak bisa melaksanakan kewajibannya atau prestasinya. Dalam hal ini terjadi keadaan memaksa absolut, maka akibat hukum yang ditimbulkan adalah adanya pengakhiran perjanjian. Adapun keadaan memaksa relatif merupakan situasi di mana suatu kewajiban atau prestasi masih mungkin dapat dilaksanakan, namun dengan pengorbanan yang sangat besar. Dalam hal terjadinya keadaan memaksa relatif dan hardship, akibat hukumnya adalah penundaan kewajiban atau pelaksanaan renegosiasi kontrak. Hardship diatur dalam UNIDROIT atau UPPIZ yang telah disertifikasi oleh Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2008 tentang pengesahan Statute of the International Institute for the Unification of Private Law atau Perpres Nomor 59 Tahun 2008. Hardship dapat diartikan sebagai situasi yang mengubah keseimbangan kontrak yang dapat terjadi akibat perubahan biaya pelaksanaan atau nilai yang lalu menimbulkan kerugian bagi para pihak, dan diakibatkan oleh peristiwa yang hanya telah diketahui oleh pihak yang dirugikan setelah kontrak telah dilaksanakan. Peristiwa tersebut tidak dipertimbangkan ketika kontrak telah dilaksanakan. Jenis usaha obligor, walaupun
Isi perjanjian mengatur bahwa bencana nasional non-alam merupakan suatu keadaan memaksa. Tidak berarti seluruh obligor di Indonesia yang terikat dalam perjanjian yang serupa dapat dianggap terhalangi atau tidak dapat untuk memenuhi prestasinya. Hal ini karena terdapat perbedaan pada jenis usaha, sifat perusahaan, dan tempat beroperasinya masing-masing perusahaan. Oleh karena itu, walaupun penetapan COVID-19 ini sebagai bencana non-alam dianggap sebagai keadaan memaksa atau force majeure, berdasarkan isi perjanjian atau kontrak, keadaan situasi ini tidak dapat diberlakukan untuk semua perusahaan atau tidak dapat berlaku secara umum. Dalam hal ini, obligor dan pihak terhadap siapa ia memenuhi prestasi karena dampak COVID-19 ini dianggap bukan prestasi dalam keadaan memaksa. Maka, pengadilanlah yang seharusnya menentukan apakah COVID-19 sebagai bencana nasional alam adalah suatu keadaan memaksa bagi obligor yang bersangkutan. Kemungkinan mengajukan kepalitan. Kepalitan diartikan sebagai keadaan obligor tidak dapat membayar hutang karena sudah jatuh tempo. Alasan mengapa obligor tidak dapat membayar hutang ini harus ditentukan terlebih dahulu. Jika tidak bisa membayar hutangnya karena alasan-alasan terkait membayar hutang, karena alasan terkait COVID-19, sebagaimana analisis terhadap penetapan kondisi keadaan memaksa atau force majeure di muka, maka pendapat hukum yang sama juga berlaku untuk perusahaan yang berniat untuk mengajukan kepalitan. Demikianlah video singkat dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.